Saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada acara Banking Credit Training Program, dan pada hari ini kita akan membahas modul yang paling dasar daripada perkreditan, yaitu modul tentang lending rasional atau dasar-dasar yang menjadi pertimbangan kita memberikan kredit kepada nasabah. Kita tahu dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang credit marketing officer, paling tidak ada 10 langkah atau 10 step yang harus kita lakukan. Antara lain, pertama, seorang credit officer harus menentukan target market. Tentunya dalam penentuan target market ini, seorang credit marketing officer akan mendapat petunjuk atau pengarahan baik dari pusat maupun cabang. Target apa saja yang akan diburu. Bisa berupa daerah, lokasi, area, atau region. Bisa juga merupakan target bisnis atau industri. Tentunya yang dipilih di sini yang mempunyai potensi untuk berkembang dan yang resikonya bisa diterima oleh bank kita. Kemudian, seorang account officer juga akan mengadakan prospecting atau mulai melakukan hunting terhadap prospek-prospek yang ada. Dari situ, nasabah-nasabah disaring dan dibahas, dan yang menjadi prospek yang nyata adalah yang dianggap bisa acceptable bagi bank kita. Dengan begitu, langkah ketiga, seorang credit marketing officer atau account officer mulai mencari data-data informasi yang akan digunakan untuk dievaluasi apakah seorang potensial calon nasabah tersebut layak menjadi nasabah bank. Step yang keempat, seorang account officer kemudian akan membuat credit proposal atau yang sering dikatakan dengan credit approval memorandum. Ada banyak nama digunakan oleh bermacam-macam bank. Dalam mempersiapkan proposal tersebut, seorang AO juga mulai menyusun suatu fasilitas structuring, di mana akan disusun fasilitas apa saja yang layak diberikan kepada seorang nasabah dan apa yang menjadi pertimbangan dari segi kontrol, monitor, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada nasabah tersebut. Dari situ, seorang senior officer juga akan mengadakan review daripada proposal yang diajukan oleh timnya, dan ada kalanya officer tersebut juga terlibat dalam melakukan approval daripada kredit tersebut. Step yang ketujuh, seorang account officer harusnya juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumen-dokumen daripada perkreditan, baik dokumen pengikatan fasilitas kredit atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung pengikatan kredit tersebut, misalnya jaminan, garansi, dan lain sebagainya. Tentunya dokumen-dokumen ini akan dipersiapkan oleh bagian legal bekerja sama dengan notaris, tetapi merupakan tugas seorang credit marketing officer untuk melakukan pengecekan terakhir. Apakah apa yang dituangkan di dalam credit approval sudah tercermin semuanya ke dalam suatu perjanjian kredit dan perjanjian lainnya. Dan perlu diingat bahwa bagian legal bukanlah bagian credit marketing. Sehingga mungkin apa yang terpikirkan atau apa yang dimaksud oleh bagian credit marketing belum tentu itu bisa dituangkan secara utuh sempurna ke dalam suatu perjanjian kredit. Jadi tugas seorang credit marketing officer melakukan pengecekan ulang dan harus yakin bahwa apa yang dia ajukan semuanya tertuang di dalam perjanjian kredit dan perjanjian lain-lain sebagainya.
Yang kedelapan, seorang account officer juga bertanggung jawab untuk memonitor disbursement, pencairan daripada kredit. Ada kalanya sebelum kredit dicairkan, nasabah harus memberikan laporan-laporan yang merupakan underlying daripada pencairan kredit tersebut. Yang pasti tujuannya di sini, bank memonitor bahwa begitu dana dicairkan, dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan semula yang diajukan. Step yang ke-9 adalah melakukan account management. Dan ini merupakan salah satu kelemahan yang sering dilakukan oleh para account officer kita. Kebanyakan para kredit marketing kita beranggapan apabila pinjaman diberikan, dengan sendirinya nasabah akan membayar cicilan, bunga sampai pinjaman tersebut lunas. Kalau boleh saya memakai analogi, banyak AO berpendapat bahwa memberikan kredit seperti berada di peternakan di mana pada pagi hari kita melepaskan hewan-hewannya dan mereka mencari makan sendiri dan kita harapkan sore hari dia akan kembali ke kandang. Masalahnya, kredit kita berikan kepada nasabah dan kita tidak selalu bisa berasumsi bahwa nanti kreditnya akan kembali sendiri ke kita. Kita harus melakukan kontrol monitor sehingga kita tahu jelas kemana perginya uang kita dan kapan kita dibayar kembali. Tentunya account manajemennya akan lebih dalam dan kita bahas dalam modul tersendiri, account management module. Dan yang terakhir adalah step daripada pembayaran, pelunasan daripada nasabah jika kredit tersebut perlu dilunasi. Tentunya apabila nasabah sudah memenuhi seluruh syarat dan penggunaan kredit sesuai dengan jangka waktu tujuannya dan nasabah tidak memerlukan lagi pendanaan atau mempunyai dana sendiri untuk melakukan pembiayaan internalnya, maka pinjaman kepada bank tadi secara bertahap atau seluruhnya akan dikembalikan. Pada saat itu baru kita katakan bahwa kredit yang kita berikan telah balik, uang kita sudah dikembalikan dan kita sudah untung dari pemberian kredit tersebut. Dalam kenyataannya, kita tahu bahwa banyak kredit marketing kita mendapatkan bonus dari portfolio atau booking loan baru. Bahayanya apabila objektif dari seorang kredit marketing hanya mengejar target, istilahnya mengejar argo, maka kadang-kadang mereka mulai berkompromis dengan resiko. Akibatnya target booking tercapai, tapi kredit menjadi bermasalah. Tetapi apabila pembayaran selesai dilakukan oleh nasabah, maka kita katakan tugas kita untuk nasabah tersebut selesai. Kecuali dia membutuhkan lagi dan kita akan memberikan fasilitas baru lagi. Ada 2 step yang terakhir yang sangat kritikal, yaitu apabila terjadi kreditnya bermasalah. Nah, dalam hal ini seperti yang kita bahas dalam modul Business Failure, Warning Signal, dan Problem Loan Management, bank kita perlu melakukan pengelolaan khusus. Dan step ini yang kita katakan loan structuring, 4R, restructure, reschedule, recondition, repayment, dan yang paling parahnya, apabila hal itu tidak memungkinkan, kita harus melakukan litigasi dan penuntutan. Tentunya dalam banyak hal, bank akan selalu menderita kerugian akibat daripada litigasi ini.
Saudara, mari kita lihat sejarah daripada analisa kredit. Kita tahu bahwa dari banyak literatur, dari banyak pengajaran bahwa 5C merupakan hal yang penting. Tentunya kalau kita bicara 5C, teman-teman sudah sangat tahu. Kita lihat di sana pertama adalah karakter, di mana di situ melihat sejarah daripada kredit daripada seorang borrower atau debitur, dan tentang kekuatan finansialnya, mungkin tentang pengalamannya dan lain sebagainya. Yang kedua kita kenal dengan istilah capital, yaitu mengukur kemampuan keuangan nasabah atau investasi dan modal yang dimasukkan ke dalam usaha ini. Yang ketiga, kita sering dengar juga dengan istilah capacity, kemampuan. Kemampuan nasabah kita evaluasi apakah secara finansial nantinya nasabah tersebut mampu membayar pinjamannya kembali kepada bank. Dan yang keempat adalah kolateral, jaminan yang diberikan kepada bank. Dalam keadaan cuaca mendung, terjadi sesuatu, apakah jaminan tersebut bisa dilikuidasi untuk mengcover pinjamannya. Dan yang terakhir adalah condition of economy, yaitu keadaan ekonomi makro yang bisa mempengaruhi bisnis daripada nasabah tersebut. 5C ini sudah lama, sudah puluhan tahun digunakan, dan pertanyaannya apakah hari ini masih relevan kalau kita hanya fokus kepada 5C? Dalam banyak literatur, kalau teman-teman melihat bahwa 5C, yes, tetap dipakai sampai hari ini, lebih kepada consumer loan seperti pembiayaan mobil, KPM, KPR, mortgage loan, kredit tanpa agunan, dan lain sebagainya. Dan yang menariknya, dari seluruh 5C ini, hampir semua bank meletakkan kolateral sebagai urutan yang terakhir, yang nomor 5. Dengan kata lain, kolateral merupakan asuransi atau perlindungan terakhir jika terjadi masalah dengan nasabah tersebut. Dan jangan pernah kita memberikan kredit karena yang utamanya kita lihat adalah kolateral. Dan saya selalu dengungkan bahwa rule number 1 dalam kita memberikan kredit adalah kredit harus dibayar oleh bisnis itu sendiri. The business should pay itself, bukan dari kolateral. Itu analisa utama daripada kredit. Saudara, dari 5C yang kita bahas tadi kemudian berkembang menjadi 7C. Plus ada C ke-6, komitmen daripada pemegang saham, manajemen. Kemudian ke-7 menjadi cash flow. Kemudian kalau kita lihat di internet, terakhir bahkan dikatakan ada 12C, bahkan lebih dari 12C. Pertanyaannya sangat simpel. Apakah 5C? 7C atau 12C, apakah itu cukup bagi kita untuk mengambil suatu keputusan kredit? Kalau kita lihat bahwa C yang ada sekarang mungkin bukan hanya 5, 7 atau 12C. Saya katakan mungkin yang harus kita pelajari dan evaluasi bahkan 100C, bahkan lebih dari 100C. Tapi C yang kita bahas sekarang tentunya bukan capital, collateral capacity, dan so on.
kita bahas mungkin lebih dari 100 C adalah C, credit risk, credit risk, credit risk. Lebih dari 100 mungkin credit risk yang harus kita evaluasi dan pelajari. Kalau kita kilas balik, cikal bakal daripada bank, di mana salah satunya pada abad modern kurang lebih 200 tahun yang lalu, di mana bank timbul dari daerah pertambangan emas. Pada saat itu para penggali emas menemukan bongkahan, mungkin batu, pasir, dan sebagainya yang bercampur dengan logam emas. Dan ketika mereka membutuhkan uang, sementara menunggu pembeli dari kota besar datang, mereka akan datang ke suatu tempat di mana di situ orang duduk dengan suatu meja kecil dan bangku kecil yang kita kenal dengan nama bangko, atau hari ini menjadi bank, merupakan cikal bakal nama bank di seluruh dunia. Mereka akan membawa emas atau berbatuan yang mengandung emas tadi kepada bangko, dan mereka akan menjaminkan barang tersebut dalam upaya mendapat pinjaman yang akan membiayai hidup mereka selama mengadakan penggalian emas. Dan barang tersebut akan disimpan oleh para bangko, dan ketika pembeli dari kota datang, emas tersebut akan dijual, dan pembeli emas dari kota akan membayar langsung kepada bangko. Bangko akan mengambil porsinya sesuai dengan pinjaman para penggali emas tadi, dan kemudian sisanya dibayarkan kepada peminjam tadi. Nah, dalam hal ini, C yang dilihat mungkin hanya satu C, yaitu kolateral. Dalam perkembangan bank berikutnya, bank mulai melihat bahwa hanya kolateral mungkin tidak cukup. Mulai berkembang menjadi 2C. Kurang lebih di awal tahun 80-an. Ketika saya memulai karir saya di salah satu bank swasta yang cukup besar di Indonesia. Pada saat itu, saya membawa nasabah ke cabang saya, dan kepala cabang bertemu dengan nasabah. Saya masih ingat, pertama kepala cabang mau dan harus melihat muka nasabah dan berbicara kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit. Dan akhirnya yang ditanya, jaminan apa yang dipunyai? Atau kolateral apa yang akan diberikan kepada bank? Nah, berdasarkan wawancara kurang lebih 15-20 menit dan berdasarkan perkiraan nilai kolateral, dalam 2 hari kreditnya cair. Pasti bukan 5C yang dilihat. Dalam analisa saya, oh ini yang dilihat pertama kolateral, yang kedua karakter. Lalu ketika saya mencoba merenungkan lagi, apakah mungkin mempelajari karakter orang dalam waktu 15, 20, atau 30 menit? Dan kenapa waktu itu kepala cabang saya berani? Dalam 2 hari kredit cair. Karena yang dilihat, apakah muka nasabah, muka orang jujur, muka orang yang mungkin kalau dikasih pinjaman tidak akan menipu bank, dan nasabah mempunyai jaminan. Sehingga dengan kata lain, yang dilihat pertama adalah kolateral, C pertama. C kedua bukan karakter, tapi apakah nasabah tersebut mempunyai muka yang culun seperti malaikat. Nah, dalam hal ini, kepala cabang dapat membuat keputusan akan memberikan kredit di dalam 2 hari. Yang perlu kita perhatikan, hari ini keadaan di sekitar kita, dunia kita sudah berubah. Dan teman-teman saya selalu mengatakan, kalau dahulu iblis bermuka iblis, malaikat bermuka malaikat. Dengan kata lain, sangat gampang bagi kita membedakan yang mana malaikat, yang mana bukan malaikat. Tantangan kita hari ini, malaikat bermuka malaikat, dan iblis juga bermuka malaikat. Semuanya kelihatan sebagai nasabah yang sangat bonafit, sangat kredibel, bisa dipercaya, layaknya seperti profesional atau seperti pengusaha yang sukses. Tapi di belakangnya, mungkin mereka sudah mempunyai rencana.
untuk melakukan sesuatu yang mungkin menipu bank, mungkin menggunakan kreditnya untuk sasaran lain, sehingga risiko bank semakin tinggi. Nah, dari hal ini kemudian berkembang di negara kita bahwa 2C yang pertama tadi tidak cukup, mulai lebih dalam kita menggali tentang C yang lain. Sehingga kurang lebih 30 tahun yang lalu, kita mulai mengenal istilah 5C yang tadi saya jabarkan. Lagi-lagi pertanyaan saya, apakah 5C, 7C, dan 12C tadi cukup dalam kita mengambil suatu keputusan kredit? Terutama kita bicara kredit dalam skala mungkin komersial dari 5, 10, 15, 50 miliar, 100 miliar, bahkan dalam skala corporate ratusan miliar, bahkan sampai triliunan. Rasanya C yang harus kita analisa hari ini bukan hanya 12C, bahkan lebih dari 100C. Karena resiko kredit bertambah lama bertambah banyak. Resiko bisnis bagi nasabah bertambah lama bertambah tajam. Sehingga 100C yang harus kita analisa bukan lagi karakter, capital, capacity, dan lain sebagainya, tetapi merupakan credit risk, atau resiko kredit yang bisa memungkinkan nasabah mengalami kegagalan dalam usahanya, sehingga akhirnya pinjaman kepada bank tidak dapat dilunasi. Nah, dalam modul ini dan modul-modul berikutnya, kita akan sangat mendalami resiko-resiko ini. Dan Anda akan lihat ternyata yang akan kita bahas jauh lebih banyak daripada 5C atau 7C. Mungkin teman-teman masih penasaran atau mungkin tidak setuju dengan apa yang saya utarakan. Kita masih ingat pada tahun 2008, negara Cina melaksanakan pesta Olimpiade yang cukup meriah. Dan sejak tahun 2007, negara tersebut mulai melakukan pembangunan infrastrukturnya. Bukan hanya untuk sarana olahraga Olimpiadenya, tetapi mereka harus membangun seluruh sarana yang memungkinkan mereka melakukan promosi terhadap negaranya. Banyak dibangun jalanan, beribu-ribu kilometer, ratusan hotel baru, infrastruktur daripada pariwisata, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu, negara Cina banyak memborong semen dan besi untuk konstruksi-konstruksi tersebut. Saya rasa sebagian besar dari kita masih ingat di mana pada waktu itu harga besi konstruksi dan harga semen di Indonesia bahkan harganya naik antara 100 sampai 150%. Kalau kita kilas balik, tahun 2007 ekonomi dunia sangat bagus, market sangat stabil, harga saham dunia mencapai rekor-rekor tertinggi 2007-2008. Dan kalau pada waktu itu kita fokuskan analisa kita terhadap 5C tadi, pastinya rasanya kita akan berikan kredit dengan gampang terhadap nasabah. Karena 5C tadi, karakter, capital, capacity, collateral, condition ekonomi, semuanya bagus. Tapi apa yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008? Dengan naiknya harga semen lebih dari 100%, naiknya harga besi lebih dari 100%, banyak kontraktor-kontraktor yang gulung tikar. Karena sebelumnya mereka sudah melakukan kontrak untuk membangun mungkin 10 ruko, 20 ruko, developer sudah melakukan penjualan-penjualan rumah tanpa memperhitungkan akan naiknya harga yang sangat drastis. Dan akhirnya banyak dari mereka yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, bangkrut. Bangkrut di tengah kemakmuran dunia. Ironisnya, kita berkata lagi 5C, dan 5C, tetapi ternyata 5C kita tidak bisa mendukung, mengantisipasi
sesuatu yang terjadi dalam keadaan di mana demand terhadap barang tertentu begitu kuatnya karena bagusnya ekonomi, karena bagusnya permintaan, yang mengakibatkan malah pengusaha-pengusaha tertentu, industri tertentu malah bangkrut di situ. Kita juga pernah melihat di tahun-tahun 2008 di mana harga buah tandan segar daripada kelapa sawit yang harganya mencapai rekor sampai hampir sekitar 2000-an. Hal itu disebabkan bagusnya permintaan dari negara Asia, terutama negara Cina dan India, dan juga ada unsur di mana dunia mulai beralih dari fossil fuel atau minyak bumi ke minyak yang sifatnya biodiesel atau yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Kedua faktor tersebut menyebabkan harga minyak kelapa sawit meroket dan naik lebih dari 5 kali lipat. Saudara, ekonomi bagus, permintaan dunia bagus, pertumbuhan income per kapita sangat tinggi, harga minyak kelapa sawit dan buah kelapa sawit meroket menjadi 5 kali lipat. Tetapi ternyata banyak pabrik yang kita kenal dengan sabun batangan, sabun colek yang ada di daerah-daerah yang menggunakan bahan bakunya dari crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah malah tutup dan gulung tikar. Hal itu akan berada di luar daripada radar 5C kita tadi. Dan berikutnya, kita tahu sebelum terjadi krisis ekonomi di dunia pada akhir tahun 2008, seluruh negara berada pada puncak yang sangat tinggi. Ekonomi dunia berada pada peak season karena subprime mortgage crisis atau krisis KPR yang ada di negara Amerika yang berdampak luas ke seluruh dunia. Dalam waktu sekejap, banyak ekonomi di negara-negara yang berada di dunia ini, termasuk negara kita, mendapatkan dampak yang sangat negatif. Dan sangat panjang waktu yang diderita oleh negara-negara tersebut. Padahal sebelumnya, waktu itu seluruh keadaan ekonomi berada dalam keadaan yang sangat bagus, sangat makmur. Jadi berarti ada faktor-faktor yang harus kita analisa di luar prinsip dasar 5C yang kita bahas tadi. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa 5C sampai hari ini tetap dipakai dan ini lebih applicable. Sangat bisa digunakan untuk kredit-kredit yang bersifat consumer, kredit perorangan, dan kredit-kredit yang sifatnya sangat mikro. Sedangkan kredit yang bersifat retail, komersial, dan corporate akan kita bahas lebih dalam lagi sebelum kita mengambil suatu keputusan kredit. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan dalam menganalisa kredit atau suatu permohonan kredit? Pada intinya, analisa kredit merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang harus kita lakukan secara menyeluruh. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai faktor dari nasabah tersebut. Baik faktor internal di dalam perusahaan atau nasabah tersebut dan faktor-faktor lingkungannya atau kita kenal dengan faktor eksternal atau faktor makronya. Dan juga harus kita lihat secara kuantitatif angka-angka dan secara kualitatif yang bukan angka-angka. Dan pastinya analisa kualitatif jauh lebih sulit daripada kuantitatif karena analisa kuantitatif lebih merupakan hitam dan putih. Sedangkan analisa kualitatif agak susah dilakukan dan ini memerlukan jam terbang yang cukup dalam. Misalnya,
apakah nasabah atau manajemen mampu mengelola para buruh dan karyawannya yang mungkin berjumlah ratusan orang sehingga tidak terjadi kerusuhan. Apakah dia mampu mengelola sistem produksinya dengan efisien? Apakah dia mampu mengadakan R&D yang terus-menerus sehingga dia tidak ketinggalan dengan kompetitornya? Apakah dia mampu menciptakan strategi-strategi marketing sehingga marketnya tidak dimakan oleh para pemain lain dan lain sebagainya? Dan itu pun yang harus kita analisa di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Jadi kita katakan kita mengadakan analisa faktor internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk nasabah itu sendiri, kita akan fokuskan di masa lampau yang sudah lewat, mungkin karakter performance operasi dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke belakang. Dan di masa kini, mungkin dalam 6 bulan, 12 bulan terakhir, dan di masa yang akan datang, di mana hari ini, saat ini, kita akan melepaskan pinjaman, dan kita harapkan pembayaran daripada nasabah akan datang dari hasil bisnisnya di masa yang akan datang. Nah, ketiga hal tersebut akan kita simpulkan secara logis sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan kredit yang prudent. Pertanyaannya, mana yang lebih penting kita fokuskan? Apakah analisa yang sudah lewat, historicalnya, ataukah pada saat ini, present, atau future-nya yang merupakan projection? Historical, apa yang terjadi dengan bisnis, dengan usaha, dengan manajemen, lagi-lagi mungkin 5-10 tahun terakhir, yang merupakan data-data dan fakta-fakta yang bisa kita analisa. Sedangkan saat ini kita melihat kegiatan daripada bisnis dan operasionalnya, kondisi daripada perusahaan 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Dan pada saat kita memberikan kredit hari ini, kita harapkan ke depannya yang merupakan projection kita, apakah nasabah mampu membayar kembali kreditnya. Saya tekankan, tiga-tiganya sangat penting. Kita tidak bisa melihat bahwa hari ini saja, atau masa lalu saja, atau masa depan saja. Bahayanya, banyak para kredit analis kita memfokuskan analisanya ke masa depan, sehingga dianggap masa lalu hanya sebagai data atau fakta, dan yang terpenting hari ini kita melepas kredit dan kedepannya baru kita dibayar. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpendapat bahwa past is past, the most important thing is the future. Pertanyaannya sangat simpel. Jika dahulu nasabah ini pernah melakukan katakanlah kecurangan terhadap bank, mengemplang bank, atau kecurangan dalam bisnisnya, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita tahu dia stabil, usahanya bagus, dan apakah kita yakin ke depannya dia pasti jujur dan pasti bagus karakternya? Tentunya jika ada bibit-bibit negatif di masa lalu, kita akan menghindari nasabah-nasabah tersebut karena ada kemungkinan jika dia mengalami masalah lagi, dia akan melakukan hal yang sama ke depannya.
Apalagi kalau dulu dia bagus dan hari ini ternyata dia melakukan sesuatu yang negatif, tentunya kita akan mundur saat ini juga. Dan menariknya, mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir dia melakukan usahanya dengan lancar, dengan bagus. Kemudian hari ini juga lancar dan kita memberikan kredit dan kita beranggapan bahwa kedepannya pasti dia juga akan lancar dan jujur dalam melakukan kewajibannya. Pertanyaannya simple, pastikah itu terjadi? Saya selalu mengambil analogi bahwa mungkin dulu orang tidak pernah berhubungan atau kena narkoba. Saat ini mungkin juga dia tidak berhubungan sama sekali dengan narkoba. Pertanyaannya, dari mana kita yakin ke depannya dia tidak akan tersentuh dengan narkoba? Pasti kalau dulu pernah, kita harus menjaga karena ada kemungkinan ke depannya juga kena. Tetapi di sini tidak ada garansi bahwa dulu tidak pernah bermasalah, sekarang tidak pernah bermasalah, ke depannya pasti tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini butuh kehati-hatian kita dalam melakukan analisa. Yang pasti, walaupun kita sudah menganalisa dengan baik, history dan present condition-nya, ada kemungkinan ke depannya terjadi kecurangan-kecurangan. Saudara, dalam kita menganalisa kredit, ada banyak poin yang harus kita analisa di situ. Dan ada bank yang membagi ke dalam 12 kelompok atau 12 bagian, ada bank yang membagi bahkan sampai ke dalam 16 bagian. Antara lain seperti yang kita lihat di sini, di dalam suatu proposal kredit pasti ada facility summary atau ringkasan penjelasan fasilitas. Kemudian ada background atau history daripada perusahaan. Kemudian ada history daripada manajemen dan shareholders beserta karakternya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Kita juga menganalisa tentang operasional daripada company atau company operation dan business cycle, strategi, dan lain sebagainya. Kemudian juga poin industry study atau industry comparison. Dalam hal finansial, kita melakukan analisa finansial atau financial analysis yang dari angka-angka historical. Kemudian, jika perlu, kita melakukan financial projection. Poin yang lain yang kita bahas di dalam proposal kita adalah facility structure, yang merupakan detail daripada analisa, baik berupa jumlah, tujuan pinjaman, sumber pembayaran, resiko, kontrol, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perhitungan atau justifikasi dari semua fasilitas yang kita berikan kepada nasabah. Bagian yang lain di dalam proposal adalah covenant, syarat-syarat dan kondisi. Kemudian juga ada risk analysis dan mitigation. Atau sebagian bank juga menyebutnya dengan area of concern. Poin berikutnya tentang banking relationship, baik hubungannya dengan bank kita dan bank-bank yang lain, jumlah fasilitas, kolateral, jaminan, kelancaran, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bahas tentang jaminan yang diserahkan kepada kita atau kolateral, termasuk jenis dan coverage-nya. Baru di situ kita memberikan recommendation apa yang akan kita berikan kepada nasabah. Dan selalu bagian terakhir merupakan approval daripada pejabat kredit atau komite, kemudian kondisi-kondisi yang disyaratkan di dalam proposal kredit tersebut.
Nah, saudara, hari ini kita akan membahas satu dari 14 poin tersebut, yaitu yang berhubungan dengan facility structure. Menyusun fasilitas kredit untuk suatu pinjaman. Kita akan masuk di sini kepada konsep dasar dari pemberian kredit. Apabila ada seseorang, baik keluarga kita, baik karyawan kita, baik teman kita datang ke kita, katakanlah meminjam sejumlah uang 1 juta atau 5 juta, kira-kira pertanyaan apa yang akan keluar dari kepala kita? Pastinya kita akan bertanya, untuk apa pinjaman tersebut? Nah, dari situ kita akan menjawab berapa lama kita kasih pinjaman dan berapa jumlahnya. Katakanlah, mungkin staf kita meminjam untuk membeli suatu sepeda motor. Dan kita tahu harga sepeda motor mungkin berada antara 10 sampai 15 juta. Dan kalau dia mau minjam mungkin sejumlah 30 juta, akan timbul pertanyaan lain. Kenapa sebanyak itu? Karena jumlah kredit yang diajukan akan sangat berhubungan dengan tujuan daripada pemberian kredit tersebut. Jadi, kita harus tahu tujuan pemberian kreditnya untuk dibelikan apa, baru kita tentukan struktur fasilitas kreditnya, jangka pendek, jangka panjang, apakah dilunasin langsung atau diangsur, dan kemudian kita analisa apa resiko utama dari pemberian kredit tersebut. Dengan kata lain, kalau kita berikan kredit, kita berikan pinjaman, apa saja resiko yang memungkinkan sehingga kita tidak dibayar kembali. Dan pertanyaan terakhir kita, dari mana asal sumber pembayaran kembali? Kalau dia berjanji mempunyai komitmen untuk melunasi kembali pinjamannya, apakah masuk di akal sumber pembayaran kembalinya? Keempat hal tersebut merupakan dasar yang kita sebutkan, dasar penentuan struktur fasilitas kredit atau dasar dalam kita memberikan fasilitas kredit. Yang kita kenal dengan nama modul kita hari ini adalah lending rasional. Sebagai pengantar, untuk mengerti tentang konsep-konsep ini, mari kita masuk ke dasar daripada bisnis yang kita kenal dengan asset conversion cycle. Atau terkadang di sebagian textbook disebut juga dengan cash to cash cycle. Mari kita lihat dan kita ikuti gambar berikut ini. Ada 5 step di sini, yaitu cash, kemudian raw material atau bahan baku, kemudian work in process, yaitu barang-barang yang sedang dikerjakan atau diproses untuk menjadi barang jadi. Kemudian kita masuk ke yang keempat, finish good, barang yang sudah jadi dan siap dikirim kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah kita menjual barang-barang tersebut. Dengan kata lain, sales. Dan setelah dilakukan sales atau penjualan, baru kemudian menjadi cash lagi. Intinya, cash to cash cycle ini menyatakan bahwa seluruh bisnis apapun akan dimulai dari cash dan akan berputar dan kembali lagi menjadi cash. Ada bisnis yang membutuhkan modal yang besar, mungkin sampai ratusan miliar. Bahkan ada bisnis yang membutuhkan modal yang sangat minimal, mungkin hanya 100.000 atau 1 juta. Tetapi secara prinsip, apapun bentuk bisnis yang diputar, apapun bentuk bisnis yang dijalankan, selalu dimulai dari cash. Jadi seandainya
saudara-saudara melihat iklan di berbagai media atau koran menyatakan, tanpa uang, tanpa cash, mari kita mulai bisnis dengan untung yang berlimpah-limpah. Pikirkan baik-baik. Apakah itu masuk akal? Dan apakah itu betul-betul tanpa cash? Dan ironisnya lagi, mereka menambahkan tanpa risiko mendapat keuntungan yang besar. Untuk dapat mengerti konsep ACC ini lebih dalam, mari kita ambil contoh, misalnya kita akan membuka suatu usaha, katakanlah usaha membuat kue-kue yang khusus untuk Lebaran atau khusus untuk Natal dan Tahun Baru. Tentunya pertama kita akan mulai dengan sejumlah modal. Katakan kita akan menyuplai kue-kue kita yang berhubungan dengan akhir tahun tadi kepada 10 supermarket besar. Dan setiap supermarket mungkin kita akan suplai inventory sebesar 100 juta rupiah. Sehingga untuk melakukan bisnis ini, untuk memutar roda bisnis ini, maka kita memerlukan modal sebesar 1 miliar rupiah. Dari 1 miliar rupiah, kita mulai ke step pertama. Kita beli bahan baku. Jadi bisa kita bayangkan, kita akan membuat suatu bisnis menyuplai katakanlah kue kering. Dan kita mulai membeli bahan-bahan baku seperti telur, mentega, gula, tepung, dan sebagainya. Dan tentunya kita tidak menghabiskan seluruh 1 miliar kita untuk membeli bahan baku, karena kita memerlukan biaya-biaya lain nanti untuk diproduksi. Katakan kita habiskan 500 juta. Nah, dari 500 juta tersebut, apa yang ada di aset kita, dengan kata lain di balance sheet perusahaan, adalah berupa inventory. Dari inventory tersebut, baru kita proses menjadi barang setengah jadi, tepung, gula, telur, mentega mulai diaduk, dan sebagian mulai dibakar, dan sebagian lagi mungkin mulai dimasukkan ke dalam kotak, sampai semuanya selesai, siap dikirim kepada pembeli atau supermarket-supermarket besar tadi. Nah, pada saat itu, apabila seluruhnya telah selesai, barang yang kita beli tadi dari inventory diproses. Tentunya dalam memproses membutuhkan biaya produksi, labor, listrik, biaya-biaya pembantu lain, inventory lain, mungkin juga biaya sewa dan sebagainya, sampai barang tersebut menjadi finish good. Jadi kita sudah masuk ke step finish good. Pertanyaannya, apakah perusahaan sudah untung apabila bahan-bahan baku tadi sudah dirubah menjadi finish good? Tentunya belum, karena perusahaan belum mendapatkan cash sama sekali. Step berikutnya, barang-barang tadi pindah dari gudang perusahaan atau gudang kita ke supermarket-supermarket. Seluruh barang kita kirim. Sehingga di buku kita terjadi sales atau penjualan, dan dari inventory berubah bentuk menjadi piutang dagang atau account receivable. Pertanyaan kedua lagi, apakah perusahaan kita sudah untung ketika kita melakukan penjualan, tetapi wujudnya masih berbentuk account receivable atau piutang dagang? Mungkin sebagian teman-teman boleh berpikir, toh kita belum menerima cash, kita belum dapat keuntungan. Tetapi secara accounting dinyatakan bahwa apabila terjadi sales, tentunya terjadi pembukuan di mana kita melakukan penjualan. Dengan adanya penjualan, otomatis di situ kita membukukan adanya profit dan timbulnya account receivable. Tentunya kalau kita mengadopsi dengan metode accrual accounting, sistem accrual, maka pada saat terjadi sales sudah timbul profit di buku. Sedangkan pada metode cash basis kita akan bicara uang cashnya belum diterima oleh perusahaan, maka belum tercantum sebagai penjualan dan belum ada profit. Nah, dalam hal ini
sering kita melakukan analisa di mana kebanyakan perusahaan akan memakai accrual method. Dengan kata lain, begitu penjualan terjadi, di buku mereka akan timbul laba yang cukup besar. Dan pertanyaan timbul, apakah dia akan dibayar atau pasti dibayar oleh pembelinya? Karena pada saat setelah dia menerima pembayaran, dengan kata lain siklus terakhir dari penjualan yang menjadi piutang dagang tadi atau account receivable menjadi cash lagi, baru kita katakan siklusnya terjadi dengan komplit. Di situ cash to cash cycle atau asset conversion cycle menjadi sempurna. Perusahaan mulai dari cash dan kembali lagi menjadi cash. Saudara, secara umumnya ada 3 konsep atau grup daripada lending rasional ini. Yang pertama adalah asset conversion lending, mana pinjamannya juga jangka pendek dan terkadang bisa revolving. Yang kedua adalah asset protection lending, pinjaman jangka pendek dan selalu diperbarui. Dan yang ketiga adalah cash flow lending, pinjaman jangka panjang yang diangsur atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita perhatikan, nama-nama tadi sesuai dengan sumber pembayaran dari masing-masing pinjaman tadi. Dan seluruh pinjaman apapun yang ada di dunia yang bersifat cash loan, pinjaman cash, bisa kita gabungkan atau bisa kita kelompokkan ke dalam salah satu daripada 3 konsep utama ini. Tentunya nanti kita akan bahas lebih jelas dari setiap konsep ini. Mari sekarang kita masuk ke dalam konsep kita yang 3 tadi. Dan pertama kita akan membahas tentang asset conversion lending. Saudara, tadi saya katakan bahwa asset conversion lending adalah pinjaman jangka pendek. Nah, pada intinya kita membiayai perusahaan karena dia membutuhkan cash untuk melakukan satu putaran usaha atau suatu putaran usaha. Dan biasa di sini pembiayaan modal kerjanya hanya bersifat musiman atau kebutuhan satu saat. Contoh saya tadi misalnya orang membuat kue kering atau biskuit hanya khusus untuk Natal atau Lebaran. Mungkin pada saat itu dia akan membutuhkan pembiayaan katakanlah 1,5 bulan sebelum hari tahun baru atau Natal, di mana dia mulai memproses dan mulai membikin. Dan kemudian di bulan Desember mulai melakukan pengiriman barangnya ke supermarket-supermarket. Katakanlah dia akan menerima pembayaran secara tuntas dari seluruh supermarket tadi pada akhir Januari. Sehingga secara total perusahaan akan membutuhkan pembiayaan 1,5 bulan sebelum katakanlah tahun baru tadi, dan 1 bulan kemudian karena umur piutangnya 1 bulan, menjadi 2,5 bulan. Hanya itu yang diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan satu siklus ini. Contoh yang lainnya, misalnya nasabah kita mendapatkan pesanan atau menang tender untuk melakukan import beras atau daging mungkin dari luar negeri. Mungkin total yang harus diimport sebesar 100 miliar dan kita membiayai katakanlah 70 miliar. Dari mulai LC dibuka sampai barang datang, katakanlah 1 bulan. Dari barang sudah sampai di pelabuhan, sampai dikirim ke seluruh distributor atau pembeli, mungkin makan waktu 2 minggu, menjadi 1,5 bulan. Dan katakanlah misalnya pembayaran yang mereka terima, atau yang diterima perusahaan, setelah barang dikirim, 1,5 bulan kemudian, sehingga total pembiayaan yang diperlukan untuk 70 miliar tadi
adalah selama 3 bulan. Itu satu siklusnya. Cash, inventory atau raw material, work in process, finish good, lakukan sales, dan cash lagi selama 3 bulan. Jadi pada intinya asset conversion lending ini adalah pembiayaan untuk satu putaran, baik berupa satu putaran hanya satu kali project atau satu periode atau satu season. Jadi tujuannya untuk pembiayaan modal kerja. Pertanyaan kedua, dari mana sumber pembayarannya? Poin kedua, sumber pembayaran pasti berasal dari konversi daripada cash to cash tadi, sehingga pada saat perusahaan sesudah menerima pembayaran dari pembelinya, baru dia bisa melunasin bank. Dengan kata lain, dari hasil penyelesaian aset conversion cycle-nya. Poin yang ketiga, apa resiko yang dihadapi baik nasabah atau bank yang memungkinkan kredit ini atau pinjaman ini tidak dilunasi? Tentunya apabila terjadi lingkaran ini berputar dan tidak bulat. Dengan kata lain, cash tidak kembali lagi menjadi cash. Ada banyak faktor yang akan kita bahas dalam bisnis risk nantinya. Dia bisa stop atau stuck di inventory, bisa stuck di work in process, atau bahkan sudah dijual atau sudah dikirim kepada pembeli, tetapi tidak dibayar. Jadi, ketidakmampuan menyelesaikan asset conversion cycle-nya. Kita masuk ke poin keempat, apa proteksi yang harus dipertimbangkan oleh bank dan oleh nasabah? Pertama, tentunya karena ini bersifat satu putaran dan bank tidak berharap membiayai terus-menerus karena hanya satu season, kita akan bertanya atau mengevaluasi, mampukah nasabah melakukan putaran ini sampai bulat? Tentunya kita akan melihat background historical bahwa nasabah ini biasa melakukan hal ini dan sudah berhasil mungkin 3 tahun, 5 tahun terakhir, dan kita akan biayain lagi untuk putaran ke depan ini. Yang kedua, proteksi kita apabila terjadi yang tidak diharapkan, di mana perusahaannya stop di tengah putaran tersebut. Dan biasanya pada intinya, apa yang dibiayain bank, itu yang menjadi jaminan bagi bank. Tentunya prakteknya di Indonesia mungkin agak berbeda karena kita mempunyai second layers protection, di mana kita mengambil mungkin rumah tinggal, tanah bangunan, dan sebagainya. Katakanlah kita hanya mempunyai jaminan dari barang-barang yang kita biayain tadi. Kalau modal kerja tersebut yang menjadi jaminan kita. Kita tidak mempunyai jaminan lain-lainnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melikuidasi barangnya. Pada saat jadi bahan baku, raw material, seandainya pabriknya tutup, entah sebab kecelakaan, terbakar, dan sebagainya, kita harus menyita bahan bakunya. Dan kita coba jual. Pada saat terjadi proses di mana mungkin bahan baku sudah ada, sedang melakukan produksi, terjadi sesuatu dengan mesinnya. Barang setengah jadi. Dengan kata lain, dalam production ada kegagalan. Dan mungkin juga pada saat barang sudah selesai diproduksi, waktu dijual, mau dikirim, ternyata kompetitor datang dengan barang lebih murah dan lebih unggul. Pembeli batal membeli dari kita. Atau bahkan barang sudah dikirim, tetapi tidak dibayar oleh pembeli. Hal ini akan kita bahas lebih detail di belakang nanti. Pada intinya, apabila terjadi di mana lingkarannya tidak bulat berputarnya, dengan kata lain perusahaan tidak menerima cash,
bank harus menyita aset-aset yang dibiayain tadi, dan tentunya bank harus mengevaluasi, mungkinkah sewaktu disita aset-aset yang dalam perjalanan tadi cukup membayar kembali pinjamannya kepada bank. Dan ada 3 risk utama yang harus diperhatikan bank di sini. Pertama, kita bicara tentang price. Apakah jaminan tadi harganya stabil atau cenderung turun, sehingga waktu dijual mungkin hutang bank tidak bisa direcover. Yang kedua, risiko quantity. Dan yang ketiga adalah risiko quality. Mari kita ambil contoh dari 3 risiko ini. Katakan tadi kita membiayain tadi pabrik untuk membuat biskuit atau kue-kue kering di situ. Sewaktu jaminannya kita sita, katakanlah perusahaan stop pada saat setelah mereka membeli inventory. Oke. Ini membutuhkan waktu untuk melakukan penyitaan, litigasi, dan mungkin ke pengadilan, di mana bank diberi kuasa untuk menjual seluruh aset-asetnya, mungkin dilelang. Mungkin saja proses tersebut memakan waktu 6 bulan, bahkan 1 tahun. Anda bisa bayangin kalau kita menyita bahan baku dari perusahaan yang bikin biskuit atau kue kering tadi, dan 1 tahun kemudian baru bisa kita lelang. Inventory utamanya, tepung. Mungkin ada sekian puluh ton tepungnya. Tetapi baru kita bisa lelang setahun kemudian. Apa yang terjadi dengan quality-nya? Tentu quality akan drop. Tentunya tepungnya akan punya banyak vitamin di dalamnya, terutama vitamin K. Anda bisa bayangkan. Yang kedua, mungkin gula pasir juga. Quality-nya drop karena pengaruh udara, cuaca, sebagian sudah mencair, gula pasir menjadi gula cair. Yang ketiga, mungkin mentega. Mentega yang umurnya lebih dari 1 tahun mungkin masih bisa kita jual. Dengan diskon 10, 20, 30%. Dan sebagian juga yang kita sita mungkin telur. Telur 6 bulan kemudian, telur 1 tahun kemudian. Apa yang terjadi dengan telur tadi? Anda bisa bayangkan sendiri. Sebagian daripada teman-teman mengatakan, oh telurnya sudah menjadi ayam, oh ayamnya sudah menjadi telur. Tapi pikirin baik-baik. Intinya apa yang mau saya sampaikan, apapun yang kita biayain, apapun yang menjadi jaminan kita, dan perhitungkan waktu untuk kita melikuidasinya. Apakah ada unsur price berubah, kita jual harganya jatuh, quality-nya turun sehingga harganya juga jatuh dan mungkin tidak bisa dijual, dan quantity. Dari segi quantity, secara natural, misalnya kita menyita perusahaan di mana kita membiayai pembelian daripada bahan bakarnya. Katakanlah mirip dengan petrol atau bensin. Secara natural, quantity daripada bensin setahun kemudian pasti akan berkurang, pasti akan menguap. Dan yang kedua, sewaktu barang kita sita, mungkin ada 10.000 ton, ada sekian kontainer, sekian karung, dan biasanya disita melalui pengadilan. Dan pertanyaannya, bagaimana Anda yakin bahwa tidak terjadi kehilangan atas barang-barang yang kita sita yang jumlahnya tertentu tadi? Kita tahu dalam kenyataannya banyak hilang di tengah jalan atau terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi proteksi kita, walaupun kita mempunyai aset, dalam segi lending rasional apapun, dalam segi kita megang jaminan apapun ke depannya, price, quantity, quality. Selalu perhatikan 3 itu yang harus kita monitor dan kontrol dari waktu ke waktu. Kita akan bahas tentang ini lebih detail nanti pada modul kolateral. Saudara, kita masuk pada poin yang kelima,
adalah point control. Kita memberikan asset conversion lending untuk satu season. Bagaimana kita mengontrol? Pertama, kita katakan fasilitasnya harus jangka pendek. Jangka pendek di sini bukan berarti 12 bulan seperti yang umum jangka pendek yang kita berikan kepada nasabah. Tetapi di sini fasilitas jangka pendek sesuai dengan asset conversion cycle-nya. Jadi kita katakan tadi, kalau harus mengimport beras butuh waktu 3,5 bulan, ya 3,5 bulan kita berikan. Untuk proses membuat kue-kue untuk Natal dan Lebaran 2,5 bulan, 2,5 bulan kita berikan. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau ini kita berikan kepada kontraktor yang membangun gedung mungkin 20 lantai, katakanlah hotel, di mana dia dibayar nanti pada akhir masa setelah gedung tersebut selesai. Tentunya akan makan waktu mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun. Nah, dalam hal ini jangka pendeknya sesuai dengan siklus dari cash muter lagi menjadi cash. Mungkin 2,5 tahun, mungkin 3 tahun. Jadi jangka pendek sesuai dengan siklusnya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi setelah mereka menerima pembayaran atau menerima cash dari pembelinya? Harus diwajibkan setiap kali mereka menerima pembayaran, pinjaman di banknya harus dilunasi secara total, sehingga outstandingnya menjadi zero. Mungkin teman-teman akan berkata lagi, bagaimana kalau nasabah yang melakukan import, katakanlah tadi misalnya import beras, import daging, import gula, atau ada proyek yang dari waktu ke waktu berjalan. Mereka akan sangat keberatan kalau kita bikin fasilitasnya hanya untuk 2,5 bulan, 3,5 bulan. Dan biasanya mereka cenderung minta fasilitas 1 tahun. Siapa tahu mereka mendapat proyek baru, sehingga fasilitas sudah siap. Which is fine, it is okay. Kita akan berikan fasilitas selama 12 bulan, tapi dengan jelas, dengan clear kita katakan, setiap putaran selesai, katakanlah 3,5 bulan, lunasin bank. Pada saat dia dapat proyek baru, kita akan melakukan review lagi. Apakah kita mau cairkan untuk lingkaran berikutnya. Kalau kita yakin lingkaran ini yang biasa dia lakukan dan lingkaran yang akan dia dapat ini juga sama atau kurang lebih kita yakin bahwa ini akan terpenuhi dengan bulat, kita bisa mencairkan fasilitasnya. Jadi dengan kata lain, lakukan review setiap terjadi permintaan pencairan. Dan yang terakhir, kontrol kita adalah kita haruskan nasabah membuka escrow account atau kita kontrol cash flow-nya melalui escrow account. Sebagian mungkin teman-teman masih bingung dengan istilah escrow account. Pada prinsipnya nasabah kita minta buka rekening di bank kita dan rekening ini menjadi rekening pasif atau yang kita tahan atau rekening penampungan. Seluruh pembayaran dari pembeli akan masuk ke dalam rekening ini. Kemudian account officer akan mengambil dulu atau memotong seluruh kewajibannya kepada bank, baik itu berupa pokok dan bunga. Dan tentunya rekening escrow ini tidak boleh diambil langsung oleh nasabah. Dan kita tidak pernah akan memberikan buku cek kepada nasabah supaya dia tidak bisa mengambil uang atau dana dari rekening ini. Sisa dari yang sudah dibayarkan ke bank baru kita pindahkan ke rekening yang kedua, rekening aktifnya. Nah, nasabah bebas mengambil uang dari rekening aktif ini. Bagusnya di sini setiap pembayaran yang diterima oleh nasabah dikontrol oleh bank atau account officer, digunakan untuk pembayaran kepada bank, kemudian sisanya kita masukkan ke rekening aktifnya, dan dari situ nasabah baru bisa mengambil uangnya. Nah, dalam hal ini tentunya perlu dipersiapkan sebelumnya adanya perjanjian triparti antara nasabah, bank, dan pembelinya, di mana pembelinya diharuskan dan pembelinya setuju untuk melakukan pembayaran langsung kepada rekening escrow tersebut. Dengan begitu,
Dengan kita melakukan kontrol daripada cash flow ini, posisi kita akan lebih aman. Saudara, kelompok yang kedua adalah Asset Protection Lending. Baiknya saya memberikan contoh atau pengantar dulu sebelumnya. Bayangkan kalau kita mempunyai nasabah yang mempunyai bisnis seperti katakanlah supermarket. Setiap hari mungkin ratusan atau ribuan orang membeli, membayar baik cash atau kredit card. Dan setiap hari juga dia melakukan pembelian dan pembayaran kepada suppliernya. Ada berapa lingkaran di dalamnya setiap hari? Wah, mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Puluhan bahkan ratusan. Berbeda tadi dengan asset conversion lending. Dan karena sifat bisnisnya permanen, katakanlah supermarket tadi, dia akan membutuhkan inventory yang selalu ada. Dan mungkin selalu timbul piutang dagang. Dan selama supermarketnya ada, rodanya akan bergulir terus. Dengan kata lain, lingkarannya tidak pernah putus. Jadi, tujuan daripada asset protection lending ini adalah untuk pembiayaan modal kerja permanen, di mana usahanya terus-menerus ada. Pertanyaannya, yang kedua, dari mana sumber pembayaran kembali? Nah, karena nature daripada supermarket tadi adalah ongoing, continue, dan dia akan terus memerlukan stok barang, sangat berbeda dengan asset conversion lending tadi, sehingga uang kita yang dipakai tidak mungkin dipakai untuk melunasin bank. Tidak mungkin setiap hari dari dikumpul hasil daripada penjualannya kemudian dibayarkan bank, besoknya ambil lagi untuk beli sayur, harus beli daging, harus beli tisu, bayar mungkin baju, televisi, dan sebagainya. Sehingga uang tersebut terus diputar oleh perusahaan sendiri. Dengan kata lain, bank tidak pernah dibayar pokoknya. Atau pinjaman kepada bank tidak pernah akan dilunasi. Kreditnya akan evergreen, abadi ada di situ. Dan mungkin kalau sebagian teman-teman ditanya, apabila nasabah datang ke kita, ingin meminjam loan sebesar 20 miliar. Dan katakanlah nasabah tersebut menyatakan bahwa saya akan meminjam 20 miliar untuk selamanya, tetapi saya tidak akan membayar cicilan. Karena cash flow saya tidak akan mampu. Dan saya akan membayar setiap bulan bunganya. Dengan kata lain, outstanding akan selalu ada di situ, dan seumur hidup mungkin dia hanya membayar bunga. Kebanyakan respon yang saya dapat daripada account officer kita, mereka akan mengatakan no. Mereka tidak mau akan berikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Sebenarnya kebanyakan account officer kita tidak sadar bahwa banyak pinjaman yang mungkin 10 tahun yang lalu kita berikan, 15 tahun yang lalu kita berikan, mungkin kita berikan kepada orang tuanya dan sekarang kepada anaknya atau kepada orang yang sama. Dulu mungkin pinjamannya hanya 1-2 miliar. Setelah 10 tahun kemudian bukannya lunas, tetapi sekarang mungkin sudah menjadi 10 miliar. Karena bisnisnya bertambah terus. Tadi supermarketnya 1 berkembang menjadi 1,5 menjadi 2, 2,5 menjadi 3. Mulai buka cabang di sini, buka cabang di sana, mungkin di luar kota. Sehingga terjadi pengembangan usaha. Dan dengan senang hati biasanya setiap tahun kita akan datang ke nasabah tersebut. Kita tawarkan, Bapak, Ibu, berapa fasilitas baru yang bisa kita tambah? Karena kita tahu kebutuhan modal kerjanya naik. Jadi, saya ulangi, kita tidak mengharapkan pembayaran kembali dari uang yang kita pinjamkan kepada nasabah. Malah kita dengan sukarela akan menambah plafonnya dari waktu ke waktu. Tentunya kita mengharapkan pembayaran bunganya lancar dan bisnisnya juga berjalan terus. Kalau begitu mungkin sebagian
rekan-rekan bertanya, kapan dia akan bayar kita? Dari mana sumber pembayarannya? Lagi-lagi saya tekankan, kita tidak akan dibayar. Dan satu-satunya sumber pembayaran, jika kita paksakan supermarket tadi untuk melunasi pinjamannya. Katakanlah mungkin kita biayai 80% daripada inventorinya, stok barangnya yang ada di supermarket tadi. Apa yang harus dilakukan? Menjual 80% dari stok barang di supermarket, kemudian melunasin bank, dan sangat tidak mungkin kita katakan lunasin sekarang 100%, kemudian minggu depan kita cairkan lagi. Jadi kalau kita paksakan perusahaan untuk melunasi kredit dalam kelompok aset protection lending, sama saja kita meminta perusahaan untuk membubarkan diri atau melikuidasi. Hal ini tidak gampang. Karena perusahaan harus stop produksi atau stop melakukan bisnisnya, baru bisa kita dibayar. Tetapi dalam keadaan terpaksa, seandainya memang perusahaannya stop, supermarketnya stop, tidak ada pilihan lain, karena jaminan kita hanya barang-barang yang ada di supermarket tersebut, sita likuidasi. Dan pertanyaannya, dari hasil likuidasi, mampukah dia melunasi pinjamannya atau outstanding pinjamannya kepada kita? Ini yang harus kita analisa dari waktu ke waktu. Di mana nilai daripada barang yang kita biayai harus mampu melunasi pinjamannya kepada kita. Dari situ kita tentukan berapa persen margin yang akan kita biayain. Terlalu dini untuk saya bahas, tapi kita tahu sebagian bank membiayai modal kerja ini sampai angka 80%. Tentunya dengan pertimbangan kalau dibiayain dan dilikuidasi, berapa persen bisa direcover. Dan sebagian bank tentunya di Indonesia mempunyai jaminan lain yang mendukung nilai likuidasi tadi. Kita masuk ke poin ketiga, apa saja resiko yang mungkin timbul daripada pembiayaan aset protection lending ini? Pertama yang kita takutkan, kita biayain barang-barang kalau itu bentuknya supermarket, kalau itu bentuknya toko bangunan, kalau itu bentuknya pabrik yang barang-barangnya gampang kita jual. Tapi untuk barang-barang tertentu mungkin tidak bisa dijual atau tidak bisa dilikuidasi barang-barangnya. Ingat tadi kita bahas price, quantity, quality. Dan yang kedua kita harus perhatikan, apakah dalam melakukan putaran yang berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu kali setiap bulannya, perusahaan mempunyai cukup atau mendapatkan cukup laba dan mendapatkan cukup cash flow untuk membayar kewajibannya termasuk kepada bank dan membayar kewajiban kepada pihak-pihak luar seperti supplier dan biaya-biaya, dan untuk mendukung operasional daripada usahanya. 3 hal itu harus kita evaluasi dengan baik, sehingga usahanya bisa berjalan terus. Poin yang keempat, proteksi bagi kita, bagi bank. Lagi-lagi, proteksinya adalah apakah nilai likuidasi atau yang sering kita kenal dengan net realizable value atau net reliable value, kata lain daripada nilai likuidasi, cukup mengcover daripada kewajiban-kewajibannya. Apakah manajemen mempunyai kemampuan untuk mengelola roda ini secara terus-menerus dan menghasilkan laba dan cash flow tadi? Jadi track record yang kita lihat harus panjang, dan bisnisnya juga merupakan bisnis yang panjang.
Yang kelima, kontrol apa yang kita bisa lakukan terhadap asset protection lending ini? Pertama, fasilitas kita berikan selama jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun, diperpanjang secara berkala. Tentunya secara teori, fasilitas secara setahun, dan bank seolah-olah mempunyai hak untuk tidak memperpanjang pada tahun kedua. Tetapi ingat saya katakan tadi, apabila fasilitasnya tidak diperpanjang, dan kita paksa perusahaan atau supermarket tadi melunasi pinjamannya, itu sama dengan memaksa dia untuk bangkrut. Bahkan kita bisa dituntut balik. Jadi hati-hati di sini, kata-kata fasilitas 1 tahun, pada saat perusahaan selalu memenuhi kewajibannya, bunganya, covenant-nya dipenuhi, terms and condition-nya dipenuhi, akan sulit bagi bank untuk memutus pinjaman yang di tengah jalan. Jadi saya selalu berandai-andai bahwa memberikan pinjaman kepada nasabah dengan dasar asset protection lending ini seperti kita menikahi seseorang, menjadi life partner kita. Kita tidak tahu berapa lama akan bersama dia, tentu Tuhan yang punya rencana. Dan untuk itu kita harus hati-hati dalam memilihnya. Yang kedua, dalam mengontrol ini yang harus kita lakukan, kita harus memonitor aset secara berkala. Katakanlah tadi di dalam supermarket, 80% adalah uang bank yang ada di situ. Dan make sure, mungkin setiap minggu atau setiap bulan, kalau kita belanja, kita akan masuk ke supermarket tersebut dan melihat, oh apakah barang kita ada di situ. Karena barang kita ada di situ merupakan uang kita yang ada di perusahaan itu. Jadi maksudnya di sini, apabila kita membiayai perusahaan dengan dasar asset protection lending, kita harus make sure secara rutin, apakah mingguan, bulanan, mungkin 3 bulan sekali, adakan inspeksi terhadap barang-barang yang kita biayai secara rutin. Price, quantity, quality. Ingat di situ. Tentunya juga akan ada covenant-covenant yang kita cantumkan di dalam perjanjian kredit dan kita akan bahas nanti secara detail dalam modul covenant. Dan kalau memungkinkan, kita mengontrol cash flow-nya melalui escrow account. Tujuan daripada escrow account di sini agak berbeda dari yang pertama tadi. Yang pertama, asset conversion lending, bayar, potong bunga, potong pinjaman, kembalikan ke nasabah sisanya. Sedangkan di sini kita mau melihat apakah rodanya terus memutar sehingga kita bisa memonitor aktivitas daripada bisnisnya. Jadi kita yakin kelangsungan usahanya. Saudara, cash flow lending merupakan kelompok yang terakhir daripada lending rasional kita. Sesuai dengan namanya tadi, cash flow. Sehingga sumber pembayaran nantinya berasal dari cash flow yang didapat oleh perusahaan. Tujuannya biasanya pembiayaan untuk fixed asset, jangka panjang. Misalnya pembelian mesin, pembelian pabrik, di mana perusahaan harus mencicil daripada utangnya, sehingga satu saat, katakanlah 5 tahun atau 10 tahun, seluruh pinjaman untuk pembiayaan mesin tadi sudah lunas. Saya ambil contoh, tidak mungkin kita biayain orang membeli mobil, katakanlah mobil Innova atau mobil truk dengan pinjaman APL, Asset Protection Lending, di mana hanya membayar bunga. Karena kita tahu pada akhir hari nanti, nilai asetnya akan menjadi 0 dan tidak ada harganya lagi. Jadi untuk pinjaman fixed asset, sewajarnya kita biayain dengan cash flow lending. Dan yang kedua yang bisa kita biayai di sini adalah pembiayaan untuk modal kerja permanen. Tadi di bagian kedua kita bahas bahwa modal kerja permanen kita bisa biayain dengan asset protection lending. Yes, karena perusahaan hanya mampu membayar bunga,
karena perusahaan terus ada ekspansi sehingga dia membutuhkan tambahan modal kerja. Apa yang terjadi misalnya perusahaan tersebut sudah mempunyai 5 supermarket besar dan dia tidak ada rencana lagi menambah ke supermarket ke-6, ke-7, ke-8 dan sebagainya. Dan mungkin dari 5 supermarket yang ada ini atau 5 pabrik yang sudah ada ini, dia sudah mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk membayar bunga dan masih ada sisa untuk membayar pinjamannya. Dengan kata lain, cash flow-nya masih bisa digunakan untuk membayar cicilan-cicilan daripada pinjamannya. Sehingga walaupun sifatnya pembiayaannya mungkin tadi inventory yang ada di supermarket atau di perusahaan, dia tahu dalam waktu 3 atau 5 tahun seluruh pinjamannya lunas dan dia tidak mempunyai pinjaman lagi ke bank. Jadi dalam hal ini cash flow lending cocok untuk membiayai pembiayaan modal kerja permanen di mana perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi lagi sehingga tidak membutuhkan cash flow yang besar, atau memang perusahaan tadi mendapatkan keuntungan dan cash flow yang tinggi sehingga bisa digunakan untuk menurunkan plafon dan outstandingnya. Jadi tujuannya saya ulangin untuk pembiayaan fixed asset dan modal kerja permanen. Bagaimana dengan sumber pembayaran? Kita tahu dalam normalnya, sewaktu perusahaan beroperasi pasti mempunyai keuntungan. Setiap kali roda berputar, pasti ada surplus cash flow. Yang pertama dari profit, dan yang kedua mungkin dari cash flow yang lain. Contohnya dari depreciation expense dan dari amortization. Semuanya dikumpul dan ini yang digunakan untuk membiayai kewajiban kepada bank. Kewajiban financing payment, yaitu CPLTD dan interest. Tentunya perusahaan sudah memperhitungkan kebutuhan operasional dia atau kebutuhan-kebutuhan untuk melanjutkan usahanya. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita perhitungkan di dalam mengevaluasi resikonya? Yang kita takutkan hanya satu, sumber pembayaran dari cash flow dan resikonya apa yang terjadi kalau ternyata cash flow-nya tidak cukup. Surplusnya tidak cukup untuk melakukan pembayaran kepada kita, bahkan mungkin cash flow yang dihasilkan tidak cukup untuk menjalankan rodanya, sehingga rodanya akan berhenti. Jadi kita akan mengevaluasi, harus melakukan proyeksi, apakah ke depannya surplus tersebut cukup untuk operasi perusahaan tersebut dan untuk melakukan servis atau pembayaran terhadap financing payment-nya. Yang keempat, protection. Apa protection yang harus kita pikirkan? Apa asuransi yang harus kita pikirkan dalam memberikan pinjaman cash flow lending ini? Pertama, kita harus menganalisis secara detail kemampuan manajemen, kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan roda daripada cycle-nya, sehingga dia bisa menghasilkan cash flow yang cukup. Nah, yang lain di luar cash flow kita pertimbangkan mungkin
ada pertanyaan, apakah dia mempunyai cadangan modal? Mungkin dari pemegang saham bisa menyuntik modal, sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan ada backup, ada tulang punggung yang bisa membantu perusahaan. Dan mungkin kita katakan, apakah dia mempunyai atau perusahaan punya aset-aset yang lain berharga tetapi tidak dipakai oleh perusahaan dalam melakukan operasinya. Misalnya dia mempunyai tanah yang cukup luas atau mempunyai mesin yang bisa dijual yang tidak terpakai, intinya tidak dipakai untuk produksi, sehingga ini akan membantu dalam melunasi pinjamannya kepada bank. Mungkin juga kita katakan, apakah mungkin dia meminjam lagi fasilitas ke bank dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya atau cash flow lendingnya. Mungkin, saya katakan mungkin, misalnya perusahaan selama ini melakukan pembiayaan terhadap modal kerjanya atau terhadap inventory dan piutang dagang dari modal sendiri tanpa meminjam sama sekali dari bank. Apabila satu saat cash flow untuk membayar hutang jangka panjangnya kurang, mungkin perusahaan bisa mengajukan kredit modal kerja dengan kata-kata refinancing daripada modalnya. Pinjam loan, biaya modal kerja, uang yang didapat digunakan untuk menurunkan plafon atau cicilan terhadap hutang jangka panjangnya. Kita bicara pada aspek yang kelima atau terakhir, kontrol kita terhadap cash flow lending ini, pinjaman-pinjaman jangka panjang ini. Pertama, tentunya kita punya perjanjian kredit di mana di situ kita taruh seluruh kondisi-kondisi. Biasanya kita akan menaruh kondisi pencairan, kondisi yang berjalan, kondisi pelunasan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita akan bahas nanti pada modul tersendiri. Kemudian kita harus memonitor atas ongoing concern daripada perusahaan ini. Dengan kata lain, kita lakukan projection dan setiap 6 bulan, setiap tahun kita monitor apakah sesuai dengan projection kita. Sehingga cash flow yang didapat akan selalu cukup untuk membayar kewajibannya. Biasanya kita adakan review, minimum setahun sekali kita adakan annual review. Dan kalau memungkinkan, lagi-lagi kita minta perusahaan untuk melakukan aktivitasnya melalui escrow account yang ada di bank kita. Saya tahu hal ini tidak gampang, tetapi kalau kita bisa melakukan kontrol ini, tujuan kita lagi-lagi kita bisa memonitor aktivitas daripada perputaran bisnisnya. Kedua, kita bisa memonitor cash flow-nya lebih atau kurangnya. Dan posisi kita akan lebih aman. Dan terkadang bank meminta perusahaan untuk mengendapkan dana dalam jumlah tertentu. Katakanlah untuk 2 bulan atau 3 bulan cicilan dan bunga. Seolah-olah seperti deposit yang kita kenal dalam LC, Letter of Credit, Margin Deposit. Semuanya bertujuan untuk memberikan posisi yang lebih aman bagi bank kita. Saudara, jadi kalau kita taruh 3 lending rasional ini side by side atau kita sandingkan, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah asset conversion lending, di mana digunakan untuk pembiayaan modal kerja seasonal atau musiman atau satu saat selesai. Yang kedua, asset protection lending, lingkarannya terus-menerus ada dan kita hanya dibayar bunga daripada pinjaman, sedangkan outstanding cenderung bertambah lama, bertambah tinggi, dan malah kita tambah fasilitasnya. Dan yang ketiga adalah
cash flow lending. Kredit jangka panjang yang dicicil dan yang kita gunakan untuk pembiayaan utamanya fixed asset dan untuk pembiayaan modal kerja permanen di mana perusahaan mampu mencicil utangnya. Kita akan bahas lebih detail lagi di belakang, dan itu kurang lebih introduction kita tentang lending rasional. Mari kita berpikir sejenak dan melihat pertanyaan berikut ini sebagai bahan renungan kita. Saudara, pertanyaan pertama, kenapa perusahaan datang ke bank atau ke finance company untuk meminjam uang? Tentunya jawaban yang paling sering yang saya dapatkan bahwa karena mereka kekurangan uang. Saya rasa semua orang tahu. Karena kalau dia kelebihan uang, dia akan datang untuk menaruh deposito, bukan meminjam uang. Pertanyaannya, dia akan meminjam uang untuk apa dan kenapa? Mungkin ada yang bilang, untuk beli inventory, untuk membeli modal kerja, untuk membeli mesin, membeli tanah. Pertanyaannya, kenapa hal itu dilakukan? Coba renungkan. Dan pertanyaan yang kedua, seandainya mungkin pemegang sahamnya mempunyai dana dan perusahaannya membutuhkan pembiayaan. Katakanlah perusahaan membutuhkan pembiayaan 10 miliar, padahal kita tahu pemegang sahamnya mempunyai deposito 15 miliar. Kenapa perusahaan masih datang ke bank meminjam 10 miliar dan kadang-kadang malah dana deposito tadi dijadikan jaminan sehingga timbul yang kita katakan atau kita dengar dengan istilah back to back loan. Apa dasar daripada back to back loan atau dasar perusahaan tetap meminjam ke bank walaupun pemegang sahamnya mempunyai dana sendiri?